Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Anggia dan teman-teman semuanya. Di dalamnya ada teman-teman kami yang terdiri dari Nur Aini Hardianti 2018 015 00019. Berikutnya ada Dedek Sheila Rahmawati 2018 015 00021. Berikut ada Krisnawati 2018 015 00371. Berikut Adi Kurniawan 2018 015 00172. Berikut ada Abdul Syahada 2018 015 00179. Nah, hari ini presentasi akan dimulai, jadi teman-teman tolong perhatikan ya. Ketika ada pertanyaan, langsung aja jawab pertanyaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Tinggal bersama dengan keluarga. Anak-anak panti asuhan diasuh oleh pengasuh yang menggantikan peran orang tua dalam mengasuh, menjaga, dan memberikan bimbingan kepada anak agar anak menjadi manusia dewasa yang berguna dan bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat di kemudian hari. Santoso 2005. Tujuan panti asuhan yang pertama, panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan memberikan mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Lalu fungsi panti asuhan. Yang pertama, menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak, panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan. Yang kedua, sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak. Yang ketiga, sebagai pusat pengembangan keterampilan. Menganalisa faktor penyebab. Anak-anak yang menetap di panti asuhan adalah anak-anak yang hidup tanpa pengawasan dan bimbingan dari orang tua kandung mereka setiap harinya. Biasanya, anak-anak tersebut adalah berstatus yatim piatu, yatim ataupun piatu di mana salah satu atau kedua orang tua mereka telah meninggal. Namun, ada juga anak-anak panti asuhan yang masih memiliki kedua orang tua, namun karena kesulitan ekonomi, orang tuanya menitipkan anak tersebut di panti asuhan. Anak-anak panti asuhan melewatkan hari-hari mereka tanpa kehadiran kedua orang tua mereka. Mereka jarang sekali atau bahkan tidak sama sekali bertemu dengan kedua orang tua mereka, sehingga anak-anak panti asuhan tersebut mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan secara langsung dari kedua orang tua mereka. Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak-anak yang berada pada situasi sebagai berikut. Yang pertama, keluarga anak tidak memberikan pengasuhan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya. Yang kedua, anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui. Yang ketiga, anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka. Pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.
jompo adalah sarana yang disediakan untuk manula sebagai tempat tinggal alternatif dengan kebutuhan khusus yang memberikan pelayanan dan perawatan serta berbagai aktivitas yang dapat dimanfaatkan manula untuk mengatasi kemunduran fisik dan mental secara bersama-sama dalam komunitas. Lalu apa sih tujuan dari panti jompo itu? Tujuan dari panti jompo itu yang pertama adalah panti jompo sebagai tempat penampungan lansia dalam kondisi sehat dan mandiri yang tidak memiliki tempat tinggal dan keluarga, atau yang memiliki keluarga namun dititipkan karena ketidakmampuan keluarga dalam merawat lansia tersebut. Lalu penyelenggaraan panti jompo mempunyai tujuan antara lain agar terpenuhinya kebutuhan hidup lansia agar di hari tuanya dalam keadaan tentram, lahir dan batin, dan dapat menjalani proses penuaannya dengan sehat dan mandiri. Lalu apa saja fungsi dari panti jompo itu? Menurut Harlop tahun 1996, ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan para lansia bila tinggal di panti jompo adalah sebagai berikut. Yang pertama, perawatan dan perbaikan wisma dan perlengkapannya dikerjakan oleh lembaga. Lalu semua makanan mudah didapat dengan biaya yang memadai. Lalu yang ketiga, perabotan dibuat untuk rekreasi dan hiburan. Terdapat kemungkinan untuk berhubungan dengan teman seusia yang mempunyai minat dan kemampuan yang sama. Lalu yang kelima, kesempatan yang besar untuk dapat diterima secara temporer oleh teman seusia daripada dengan orang yang lebih muda. Yang keenam, menghilangkan rasa kesepian karena orang-orang yang di situ dapat dijadikan teman atau saudara. Yang ketujuh, perayaan hari libur bagi mereka yang tidak mempunyai keluarga tersedia di sini. Ada kesempatan untuk berprestasi berdasarkan prestasi di masa lalu. Kesempatan semacam ini tidak mungkin terjadi dalam kelompok orang-orang muda. Selain itu, terdapat beberapa keuntungan. Terdapat pula kerugian bila tinggal di panti jompo. Di antaranya adalah biaya hidup yang lebih mahal daripada tinggal di rumah sendiri. Lalu seperti halnya makanan di semua lembaga biasanya kurang menarik daripada makanan sendiri. Lalu pilihan makanan terbatas dan sering kali diulang-ulang. Berhubungan dekat dan menetap dengan beberapa orang yang mungkin tidak menyenangkan. Letaknya seringkali jauh dari tempat perkotaan, hiburan, dan organisasi masyarakat. Tempat tinggalnya cenderung lebih kecil daripada rumah yang ada. Lalu apa sih prinsip-prinsip perencanaan panti jompo? Prinsip-prinsip perencanaan panti jompo ini dalam artikel Pinos dari Regnier tahun 1991 tertulis tentang 12 macam prinsip yang diterapkan pada lingkungan dalam fasilitas lansia untuk membantu dalam kegiatan lansia. Ke-12 itu dikelompokkan dalam aspek psikologis dan fisiologis dan psikologis, yaitu sebagai berikut. Aspek dalam panti jompo yang pertama, aspek fisiologis, aspek keselamatan dan keamanan, lalu orientation, aksesibilitas dan fungsi, adaptabilitas. Lalu aspek psikologis, privasi, interaksi sosial, kemandirian, dorongan, tantangan, aspek panca indera, ketidakasahan atau keakraban, estetika, penampilan, dan personalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya dari Syarah Mawati akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu tentang panti sosial. Menurut Departemen Sosial RI dan 2008, panti sosial yaitu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak. Nah,
Perbedaan panti asuhan dan panti sosial terletak pada siapa yang menghuninya. Di panti sosial memberikan pelayanan terbaik untuk menjamin kesejahteraan sosial pada orang-orang yang terlantar atau membutuhkan tanpa memperhatikan usia. Tujuan dari panti asuhan yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang tanggung jawab sosialnya dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak. Yang kedua yaitu meningkatkan keberfungsian sosial keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap anak. Yang ketiga, mendorong kepedulian keluarga dekat dan kerabat serta masyarakat dalam membantu keluarga besarnya yang mengalami tantangan dalam pemenuhan kebutuhan terhadap anak. Yang keempat yaitu mendorong kepedulian keluarga-keluarga mampu baik secara ekonomi maupun sosial dalam menyediakan dukungan dan pengasuhan alternatif kepada anak yang mengalami keterlantaran. Dan yang kelima yaitu menggali, menghimpun, mengembangkan, dan mensinergikan sumber daya yang ada di masyarakat guna mewujudkan pelayanan sosial anak berbasis keluarga dan masyarakat. Tujuan yang telah ditetapkan panti sosial sangat baik untuk dikembangkan menjadi program-program dalam proses penunjang kegiatan bimbingan keterampilan bagi remaja putus sekolah, serta menjadikan serta menjadikan panti sebagai pusat informasi dan pelayanan dalam kegiatan kesejahteraan sosial. Lalu fungsi dari panti sosial memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap remaja putus sekolah, untuk dapat mengembangkan berbagai program bimbingan keterampilan sebagai pusat kesejahteraan remaja putus sekolah, serta sebagai pusat informasi dan pelayanan kesejahteraan kepada penyandang masalah sosial terhadap remaja putus sekolah, dan sebagai pusat pengembangan bimbingan keterampilan yang berfungsi sebagai penunjang. Selain itu juga sebagai tempat untuk konsultasi keluarga dengan memantapkan 4 fungsi pokok keluarga, yaitu yang pertama, fungsi keagamaan keluarga yang merupakan fungsi untuk mendorong anggotanya menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kedua, fungsi rekreasi keluarga merupakan jalinan hubungan sosial yang penuh dengan kebersamaan dengan keluarga. Rekreasi tidak mesti dengan keluarga, tapi bisa dengan teman atau saudara. Yang ketiga yaitu fungsi pendidikan keluarga, merupakan pendidikan pertama yang harus ditanamkan kepada anak untuk memberikan pengetahuannya agar mereka dapat menyesuaikan dirinya baik dengan lingkungan sekitar ataupun masyarakat luas. Dan yang keempat yaitu fungsi perlindungan keluarga, mempunyai serangkaian tugas sebagai tempat berlindung untuk memperoleh rasa aman dan nyaman bagi setiap anggotanya. Lalu jenis-jenis panti sosial. Jenis-jenis panti sosial terdiri dari yang pertama ada panti sosial Bina Netra, panti sosial Bina Daksa, panti sosial Bina Grahita, panti sosial Bina Laras, panti sosial Bina Runu Wicara, panti sosial Bina Pasca Lara Kronis, panti sosial Marsudi Putra, panti sosial Pamardi Putra, panti sosial Karya Dinata, panti sosial Bina Karya, panti sosial Bina Remaja, panti sosial Pestirahan Anak, panti sosial Asuhan Anak, dan juga panti sosial Tresna Werda. Sebagai wadah pelayanan sosial, panti asuhan terdiri dari 2 sistem kelembagaan, yaitu yang pertama panti sosial sebagai lembaga pemerintah, dan yang kedua yaitu panti sosial sebagai lembaga swasta. Sedangkan faktor-faktor yang menentukan sistem kelembagaan panti asuhan yaitu yang pertama sumber dana, yaitu dari dana dari pemerintah dan dana dari swasta. Yang kedua yaitu hubungan kerjasama dengan pemerintah, dan yang ketiga yaitu hubungan kerjasama dengan pemerintah. Terima kasih. Sebab-sebab anak menjadi telantar. Yang pertama, hambatan dalam segi sosial ekonomi dikarenakan kemiskinan dan orang tua yang kurang mampu. Yang kedua, hambatan dari segi kejiwaan dikarenakan tidak ada orang tua lagi, salah mendidik, dan lingkungan yang kurang baik, sehingga kebutuhan anak tersebut tidak dapat terpenuhi. Yang mana kebutuhan ini meliputi kebutuhan jasmani seperti makan, pakaian, tidur, bermain, belajar, dan kesehatan, serta kebutuhan rohani yaitu perhatian, bimbingan, perlindungan, penghargaan, kasih sayang, dan pengertian.
Gejala kepribadian yang timbul pada anak telantar. Yang pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis yang mengakibatkan perkembangan dan kondisi fisik tidak sempurna, mudah terkena penyakit, perkembangan kecerdasan yang terhambat, dan tidak dihargai orang lain. Yang kedua, tidak terpenuhinya kebutuhan rasa aman mengakibatkan tumbuhnya individu yang penakut dan gelisah. Yang ketiga, tergantung pada orang lain, kurang berani mengambil keputusan, dan kurang matang, serta kurang berani menghadapi resiko. Yang keempat, tidak terpenuhinya kebutuhan kasih sayang dan sosial mengakibatkan tumbuhnya individu pendendam, individualitis, antisosial, antagonis, dan kurang mempunyai belas kasih. Yang kelima, tidak terpenuhinya aktualisasi diri mengakibatkan merasa rendah diri, tidak berguna, tertekan, merasa tidak dihargai dan tidak dibutuhkan, dan tidak mempunyai semangat. Yang keenam, tidak terpenuhinya kebutuhan pengetahuan atas harga diri mengakibatkan individu tidak mau mengakui orang lain, mau menang sendiri, tidak punya rasa malu, dan menonjolkan diri berlebih. Kebutuhan yang harus terpenuhi bagi anak telantar yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehari-hari seperti makan, minum, tidur, bermain, dan belajar. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan tempat perlindungan yang aman, dihargai, dan dibutuhkan. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan sarana untuk pendidikan pengembangan kecerdasan dan keterampilan. Permasalahan lanjut usia. Permasalahan yang terjadi pada penurunan fungsi biologis dan psikis. Yang pertama, penyakit lanjut usia. Yang kedua, perilaku lanjut usia dari berbagai penurunannya fungsi fisik yang berakibatkan pada kondisi psikis yang sering menimbulkan perasaan tidak berdaya dan tidak berarti, maka akan mengakibatkan beberapa gangguan kejiwaan yang ringan. Sifat kelembagaan panti sosial merupakan lembaga yang bersifat sosial dalam bentuk pendidikan, penampungan, dan perawatan. Dengan hasil yang diharapkan untuk anak telantar, yang pertama, mengembalikan anak kepada keluarganya atau orang tuanya lagi setelah diasuh di dalam panti. Yang kedua, menyalurkan anak untuk terjun kembali ke masyarakat setelah mempunyai bekal dan kemampuan. Untuk lanjut usia, mengembalikan gairah hidup dan memberikan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjalani sisa hidupnya.